Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Salam. sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis forensik digital terhadap serangan phishing dan pencurian data. Sebelum jauh lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anwar Prosidin. Masih ada yang pertama. Perkenalkan nama saya Rifki Aditya Nugroho. Perkenalkan nama saya Ahmad Dafi. Oke, langsung saja ke latar belakang dan simulasi. Nah, pada slide ini ada dua ini. Yang pertama ada anatomi serangan. Phishing bertujuan untuk memperoleh informasi sensitif dengan mengarahkan korban ke halaman palsu tanpa enkripsi yang bisa kita sebut HTTP. Dan data terkirim sebagai teks terbuka yang rentan disadap dalam jaringan yang sama. Studi kasusnya, simulasi dilakukan dengan login ke website latihan berbasis HTTP. Seluruh aktivitas direkam menggunakan Wireshark untuk mengidentifikasi bukti digital sebagai bahan investigasi. Nah, ini alurnya, yaitu korban mengakses link dulu, lalu login ke halaman tersebut dan memasukkan ini HTTP post, lalu Wireshark akan mengcapture-nya. Lanjut, metodologi investasi. Pertama ini preparation, menjalankan Wireshark dan memulai proses capture pada interface aktif. Yang kedua, akses, korban mengakses URL simulasi phishing. Yang ketiga ada action, korban memasukkan kredensial seperti username dan password. Kepada ada capture, Wireshark merekam seluruh isi interaksi paket TCP maupun HTTP. Dan kelima ada filtering, analisis paket menggunakan filter spesifik menggunakan HTTP atau HTTP request method post. Dan terakhir identification, ekstraksi bukti berupa IP address, request data, dan respon server. Lalu ada simulasi akses halamannya. Nah, pada ini kerentanannya HTTP yang berupa tanpa enkripsi, berbeda dengan HTTPS. Jadi interaksi pengguna di sisi korban itu berdasarkan dokumentasi bukti gambar di samping. Korban diarahkan ke halaman login publik yang tidak aman, tidak dilengkapi enkripsi seperti link HTTPS. Nah, di sini pakai linknya HTTP. Jadi status keamanannya not secure, tertera jelas pada address baru browsernya. Nah, target domainnya di sini vbsca.ca login.asp. Aktivitas inputnya korban memasukkan alamat email, contohnya file di gmail.com dan passwordnya berupa plain text miripnya. Lanjut, yang ini akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada hasil chapter traffic HTTP. Analisis paket Wireshark menangkap komunikasi klien server secara real time. Di sini HTTP GET itu membuka halaman login, kemudian HTTP POST mengirim data login ke server, kemudian respon 200 oke itu konfirmasi proses berhasil gitu. Di sini dash IP 23155.129.172. Metodenya POST, kemudian portalnya HTTP. Di sini ada analisis payload dan data login. Pada inspeksi mendalam paket HTTP POST ditemukan data HTML from URL encoded karena menggunakan protokol HTTP, kredensial dikirim melalui bentuk plain text. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada gedein itu. Pada HTML from URL encode, di situ kita klik ya, maka akan muncul from item txt username, itu username-nya valdi@gmail.com, kemudian from item txt password itu isinya jkgdjdg seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada rekapitulasi bukti digital.
Nah, pada slide ini ditampilkan itu oleh hasil analisis menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi ini tuh tabel-tabel informasi penting mengenai komunikasi jaringan yang berhasil ditangkap selama proses integrasi. Jadi yang pertama itu ada shortcut IP address. Hasil investigasinya nilai itu 192.168.1.129 perangkat korban. Selanjutnya itu ada destination IP address. Hasilnya itu 23.155.129.172 dan itu public web server. Selanjutnya yang ketiga itu ada protokol dan port. Hasilnya HTTP atau TCP port 80. Yang keempat itu ada method dan repost. Hasilnya itu post atau HTTP 200 OK. Yang kelima ada status keamanan. Hasilnya vulnerable atau no expected. Selanjutnya ya, pada slide ini ditampilkan hasil statistik protokol HayRise. Nah, jadi gambar di samping itu merupakan tabel menu protokol YRI statistik pada WhatsApp. Gambar ini menampilkan daftar seluruh protokol yang muncul selama proses capture beserta jumlah paket dan persentase pengguna. Di sini ada komposisi jaringan. Statistik menunjukkan dominasi protokol berikut dalam sesi capture. Yang pertama itu ada IPv4 atau TCP, yang kedua itu ada UDP atau TLS, yang ketiga itu ada HTTP. Munculnya HTTP di atas lapisan TCP mengkonfirmasi bahwa data login tidak terekrinasi oleh SSL atau TSL atau bisa disebut dengan HTTPS. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, terus di sini ada key finding dan temuan. Hasil forensik di sini ada 4 poin, yaitu 1. Aktivitas login terekam secara utuh. Paket HTTP post terdeteksi membawa data formulir. Kredensial terbaca langsung atau plain text. Identitas IP pengirim dan penerima terpetakan. Terus dampaknya, pihak dimanapun jaringan yang sama atau man in the middle dapat melakukan sniffing dan mencuri identitas pengguna secara instan jika enkripsi tidak diterapkan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan mitigasi. Kesimpulannya, Wireshark sangat efektif untuk analisis forensik jaringan. HTTP adalah protokol tidak aman untuk transaksi data sensitif. Bukti digital, IP, user, dan pass berhasil diperoleh secara valid. Terus sarannya, 1. Wajib gunakan protokol HTTPS. Kedua, gunakan 2 factor authentication atau 2FA. Ketiga, edukasi user, cek URL dan hindari link mencurigakan. Terus gunakan VPN jaringan publik dan terbuka. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan langsung ke eksekusi pada contoh di Wireshark-nya. Oke, mungkin Davi bisa menampilkan.
Nah, ini kita buat dulu pakai wifi ya. Terus kita Bisa langsung start aja. nah ini setelah itu Masuk ke Chrome-nya. masuk ke Chrome-nya. Tadi itu PS PBSCA itu langsung. Terus kita klik ini. Mau nama siapa? Valdi boleh contohin seperti tadi. Valdi Gmail. Sandinya 1 2 3 4 5 6. Nah, itu Sudah berhasil tersimpan ya. Coba kita cek di WordSack-nya. setelah itu kita coba cek di website kita berhentiin ya. Ya, kita stop dulu. Stop. Nah, kita cari aja di sini pakainya kan tadi HTTP ya. Ya. Kita pakai HTTP, cari aja. Nah, tuh di sini terlihat ya bahwa link tersebut terdeteksi oleh si WordSack ini dengan get login/login asp.http 1.1 yang menandakan bahwa si user itu udah berhasil masuk ke link tersebut. Coba klik yang HTML itu yang paling bawah. Nah, coba yang paling bawah deh. Nah, oke, di sini berhasil ditemukan kredensialnya yang tadi kita masukkan berupa paldi@gmail.com dan passwordnya 123456 yang menyatakan bahwa link tersebut tidak aman ya. Jadi tidak terenkripsi datanya. Beda dengan link HTTPS yang terenkripsi seperti itu. Oke, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.